Udah? Oke, sip. Aku udah punya opening sampai saat ini mau. Padahal udah 12 episode lebih loh. Tapi aku masih belum punya opening. Nah, jadi kembali lagi bersama aku Rizky. Dan saya Momo. Kalau sudah ada bintang tamu udah tahu mau pasti dalam konten yang ya view-nya tidak terlalu banyak. Tapi ada yang nonton. Terima kasih buat kalian yang nonton. Di Ngalo. Tepuk tangan pasti dong. Nah buat kawan-kawan mungkin yang ngikutin channel Tebet Landak, terus baik di YouTube, Facebook atau Instagram sudah tidak asing dong dengan wajah yang sama. Asing dong. Udah ke layar. Tidak dong. Atau buat apa? Anak usia dini juga sudah tidak asing dengan muka. Bisa di sini tuh masih kecil-kecil. Iya. Iya, Parmo. Nama lengkap apa? Iya, Ya, Parmo. Nama lengkap ya. Parmo. Jadi kami udah sebenarnya udah lama mau merencanakan mau bikin sebelum musim corona, tapi kena mau sibuk. Nah kita pun harus ada jarak nih sekarang. Social distancing. Nggak ada jarak dari antara kita ya. Jadi akhirnya terrealisasi. Oke. Nah, sebelum tapi tema yang kami mau angkat hari ini cukup berat ya. Berat ya, kayak Berat. barbel kita 250 kilo. Nah, jadi sebelum kami mulai kita kasih background dulu nih. Nah, jadi aku pertama kali kenal Momo waktu gabung ke stand up Indolanda, stand up komedi Landa. Indolanda ya? Bener lah Indolanda. Stand up Indolanda. Kau dulu, Momo lebih dulu dari aku. Ya lebih duluan, saya angkatan Kedua kan. angkatan pertama, hanya saja saya terakhir ikut gabung. Angkatan pertama. Angka pertama ya. Saya terakhir gabung. Terakhir gabung. Nah, kalau aku masuk memang Momo udah di stand up komedi Landa. Ya. Aku pertama kali open mic Momo ada, dan Momo katanya udah ngikutin beberapa kali open mic kawan-kawan, cuman belum naik panggung. Nah, dan ternyata udah ketemu lagi. Dan dia lebih lucu dari saya. Tidak juga dong. Nah, sekarang sibuk kenapa Mo? Nggak sibuk. Kan diliburkan. Maksudnya belajar di rumah enggak, tapi saya tetap sibuk lah. Karena kan harus bikin tugas, kasih ke murid lewat WA gitu. Oh, jadi Momo kerjanya Guru. aku jadi sok bahasa Indonesia. Nah, jadi Momo guru, Iya, saya guru. tenaga pengajar. Anda bukannya guru? Pendidikan guru tapi sudah tidak ngajar lagi saya. Saya sangat prihatin. Nah, jadi Momo ngajar di mana Mo? Saya di SD Alpha Omega. Cinta Alpha Omega. Ada slogan Alpha Omega? Ada sih. Apa? Saya lupa. Serius? Serius, ada motonya tuh ada. Ada motonya. Tinggi Nah, jadi iman, tinggi ilmu, tinggi budi pekerti. Yes. Nah, jadi kawan-kawan, jadi Alpha Omega salah satu sekolah swasta terbaik yang ada di Kabupaten Agam. Ya, termasuk diperhitungkan lah. Ya terbaik lah, jangan merendah. Ya serius, jadi Alpha Omega apa Mo sekolahnya Alpha Omega? Sekarang sih masih pendidikan tingkat playgroup, Ibu. terus TK dan SD. Jadi buat kawan-kawan mungkin yang mau masuk, kebetulan ketika video ini syuting lagi masa Penerimaan siswa baru, Penerimaan siswa. jadi bisa kalian klik aja di cari aja di fanpage-nya persekolahan Alpha Omega. Di situ ada link untuk daftar online untuk anak-anak. Karena kita lagi bukannya tidak terima yang secara langsung, tapi memudahkan. Kalau orang tua murid misalnya nggak bisa secara langsung, sekarang kan harus stay at home. Ya, jadi kita harus Ya, pemerintah lah, anjuran pemerintah lah ya. Jadi untuk silahkan di endorse Alpha Omega. Anjay. Nah, jadi udah berapa lama mau ngajar? Jadi memang hari ini kami mau bahas tentang beluk dunia pendidikan lah, terutama seorang guru. Jadi kita ungkit-ungkit dulu si Momo biar dia. Ini manggilnya, aku biasa manggil Momo ya, bukan berarti itu dia sopan. nama panggilan. Nama panggilan. Jadi biasa. Semua Nah, kawan. ngajar udah berapa lama Momo? Kalau ngajar aktif di SD-nya sih mulai 2011 ya. Wih, sudah lama lah, 2011 sekarang hampir 9 Enggak, tahun. sebenarnya aktifnya itu 2011 itu guru pembantu sebenarnya. Ya, tapi kan udah ngajar. Karena saya kan sambil kuliah toh. Iya. Kuliah dan saya bantu aja. Jadi dari 2011 sampai sekarang Tapi untuk setelah saya wisudanya 2015 baru saya dapat kelas. Nah, Tapi udah ngajar lah ya, udah istilahnya. ngajar ya. 2011. Tapi kalau bantuan TK dari 2008 bro. Dari Jadi cleaning service saya. wih, Serius. salut. Serius mau? Serius. Jadi Momo
berarti 2008 memang udah di Alpha Omega sebagai training service training dan service. asisten guru. Karena masih zaman kuliah Ya, kan? Jadi masa kuliah memang udah kerja. Salut men. Hei kalian anak-anak muda, Deadwood. Jadi kalau mau ngitik karir tuh harus dari yang bawah, baru yang penengah dan beratas. Kau berbahan, Anda tidak akan bisa seperti Momo. Momo dong. Zaman kuliah udah kerja, Lo? selesai kuliah jadi guru. Oke. Jadi, tapi masih setelah, jadi kerja sambil kuliah berarti Mo? Iya benar. Selesai kuliah, langsung diterima lagi di Alpha Omega. Kalau boleh tau ngajar apa Mo? Dulu saya pertama ngajar, dulu kan namanya SBK, sekarang PJOK, itu guru seni. Guru seni. Budidaya apa? Guru seni lah istilahnya. Seni. Ya memang karena Momo kan budaya. yang aku tahu memang Momo ya seniman juga kawan-kawan. Pemain musik lah. Karena Sorry, saya anak konten seniman. ya tapi Momo jago main musik kalau musik serius. Jadi PJOK man. Tapi dan sekarang Ya sekarang saya tik. TIK kan. Memang pendidikan TIK berarti ya. Iya. Latar belakang pendidikan TIK. Kalau yang kesenian tadi memang basic skill aja berarti. Ya, basic skill. Nah, ini kalau boleh tahu, kalau kau kan udah lama lah ya di sekolah swasta kan, udah tahu lah sebelum sekolah swasta, khususnya yang ya secara umum lah. Kalau sekolah swasta, kalau bisa dibilang perbedaan lah mau dari sekolah negeri mau, berapa menit yang dari sekolah sudut pandang sekolah swasta dulu gimana? Kalau sekolah swasta ini lebih, menurut saya sih lebih terkoordinir ya, karena kita kan semua harus ada alurnya. Guru itu di bawah kepala sekolah, di bawah bidang kurikulum kan. Jadi bidang kurikulum itu ngatur kita bagaimana kita harus buat jurnal, harus buat RPP dan segala macam persiapan supaya guru itu benar-benar siap kalau masuk dalam kelas, nggak asal-asal gitu, kayak gitu. Jadi Ini gitu. kita bandingkan bukan berarti ada yang baik ada yang buruk, tapi memang dari sudut pandang. Ya selama ini yang saya kerjakan sih seperti itu gitu, yang kami alami lah, saya kan kalau di swasta kayak gitu. Jadi lebih terkoordinir lah, dan harus memang dituntut, harus persiapannya harus benar gitu. Jadi kalau misalnya kamu ndak siap, ya karena otoritas kan iya, memang otoritas. Dia kalau di Alpha Omega bentuknya apa Mo? Apa sih? Yayasan Iya, atau? yayasan. Ya kalau otoritas kan di swasta kan memang di yayasan kan. Kalau yayasan bilang guru ini kinerjanya baik ya, atau dipertahankan. Nah, kalau di negeri itu kan di pendidikan, dinas pendidikan kan, di Kementerian Pendidikan. Nah, jadi otoritasnya ke pemerintah. Jadi kadang untuk pengawasnya kan kurang kan, karena jauh sekali, apalagi untuk SMA yang sekarang di provinsi kan. Benar. Nah jadi istilahnya ya bukan kita ngebandingin sekolah swasta lebih baik dari sekolah negeri, tapi memang kadang ada oknum guru yang istilahnya kena pengawasan kurang, jadi ngajarnya ya asal-asal. Apalagi kasian kalau yang di daerah ya. Kadang pernah banyak juga dengar cerita, kadang gurunya paling hadir seminggu 2 kali gitu ya, padahal kan 6 hari kerja gitu kan. Jadi ya sedih juga sih sebenarnya. Cuman itu sih perbedaan kita, harus kalau kami di swasta ini tuntut kita juga jam kerjanya harus pasti gitu. Iya, karena betul. absennya kan harus, kalau merah wah itu kena punishment. Kalau di negeri, hey Anda guru-guru yang suka tidak masuk. Tapi sekarang negeri mantap loh. Sekarang negeri itu pengawasan langsung dari komite orang tua murid. Jadi misalnya kalau gurunya nggak masuk, orang tua murid bisa lapor ke dinas. Lebih ngeri juga sekarang. Tapi kalau untuk di wilayah perkotaan, mungkin di pusat kabupaten lah usai. Mungkin masih enak mau lapor. Kalau misalnya di daerah tadi terpencil, kadang guru pun malas, orang tua siswa pun malas kadang kan mau ngelapor harus ke kabupaten dulu kan. Tapi sekarang pemerintah sih bagus sih, udah kirim orang-orang yang berkompeten dan memang jiwanya mau melayani anak gitu ya, yang di pedalaman kan. Jadi emang kirim guru-guru yang memang mau. Misalnya karena saya ada temen tuh yang ngajar di pedalaman, meskipun hujan dia tabrak aja, kecuali banjir baru dia nggak bisa. Itu tadi sebenarnya kita ya pemerintah ya kalau dibandingkan sebelumnya ya udah pasti dunia pendidikan ya makin baik lah walaupun memang progresnya lambat. Nah yang bikin sulit oknum tadi Bu, itu ada orang yang niat nggak ngajar nih. Iya benar. Jadi pegawai negeri aja kan. Jadi kita nggak bilang semua ya itu oknum. Nah ini nih yang bikin jadi susah. Nah kalau tadi kan di sistem persiapan. Nah kalau dari ini ya maksudnya dari guru-guru sendiri, dari orangnya sendiri. Kalau di swasta gimana? Etos kerjanya yang kau bilang. Ya itulah tadi kita memang harus dituntut maksimal maksimal lah gitu. Ya memang mereka ada apa sih istilahnya,
ada batasnya. Hmm. Ada tujuan pencapaian Iya, gitu. iya, ada tujuan gitu, ada Jadi hari goal ini gitu. tuh pencapaian kamu harus sampai segini ya gitu istilahnya. Jadi ya tapi juga kita dibalas dengan reward gitu. Kalau kerja kita bagus, reward kita juga bagus. Karena kami jujur kami setiap bulan tuh ada penilaian kayak rapot juga. Jadi guru punya rapot juga. Ya, jadi dievaluasi lah ya. Dievaluasi juga. Jadi dan kalau khususnya di tempat kami nih, karena kami kan satu atap nih, ATK dan SD kan. Di sini misalnya kinerja kamu kurang baik di SD dan kamu kayaknya lebih kompeten di TK, nanti kamu bisa di rolling. Oh, di rolling bisa di rolling ke TK dan misalnya di TK kamu tuh kayaknya lebih bagus ngajar di SD, kamu di